Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Pesawat kita baru mendarat di Bandara Samratulangi, Manado, guys. Ini driver kita, guys. Dia akan membawa kita smokol. Orang Manado bilang sarapan pagi smokol, guys. Ini dia, guys, tempat kuliner kita yang pertama di kota Manado, Pres Kanaka. Ini kelihatannya makanannya perlu kita coba, guys. Ini kuliner kita yang pertama di kota Manado, guys. Wow, makanannya macam-macam, guys. Ada bakwan, ada daging chasio. Ini non halal, guys. Kita coba satu persatu makanan di kota Manado. Kalau ke Manado harus berani mencoba makanan di kota Manado satu persatu. Kita berangkat dari Surabaya ke Manado sudah harus siap, guys. Tadi di pesawat udaranya dingin. Sekarang kita makan kuah-kuah supaya hangat badannya. Ini kita coba dulu, guys, chasionya. Enak semuanya. Mantul. Jawa Tengah, Semarang. Saya ke Pak Barat Sirait, Bang Ara. Gimana? Jakarta, RK, dan kemudian Chasionya ini ada lobaknya, guys. Jadi setiap daerah itu makanannya ada ciri khasnya lah. ini sesuai dengan prediksi Anda? Menang RK di putaran kedua. Kalau Jawa Tengah, ini jauh. Itu sesuai prediksi Anda juga. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo ya dan Mas Gibran bersama TNI Polri bisa aman dan tenang. Sampai sekarang kita belum lihat ada gejolak yang berarti. Oke. Makanannya enak-enak, guys. Satu persatu kita coba makanan di kota Manado. Indonesia itu gampang aja kalau dia nggak adil, gampang demo, gampang kesulut kan gitu. Ini tidak. Artinya mayoritas rakyat coba disurvei aja. Bisa cek mayoritas merasakan negara ini aman dan adil. Nanti ronde kedua kita nggak tahu lagi, guys. Kita mau coba menu makanan apa. Ini teman-temanku hobi makan semua, guys. Makannya mantap-mantap. Luar biasa.
Ronde pertama sudah begini. Kita nggak tahu nanti ronde kedua. Sulawesi Selatan menang. Di Sulawesi Utara yang tadinya basisnya PD Perjuangan, ada harapan bisa menang. Ada harapan. Di NTT juga ada harapan bisa menang. Ini sekali lagi ini hasil adalah quick count. Yang katanya margin sekitar 1%. Oke. Kan gitu kan. Nah berarti kita diskusikan pas break kan. Itu bagaimana selisih itu yang marginal tadi Sulawesi Utara sama Jakarta. Jakarta kita hormati tentu prosesnya dan juga Sulawesi Utara. Tapi ada harapan ya satu putaran atau putaran. Oke, baik Pak Edi Sumarno. Jadi Kipres apakah menjadi dominan dengan tadi? Senang sekali kulinernya guys. Kebetulan kuliner seperti ini Pertama mungkin saya perlu komentari dulu bahwa rasanya beda dengan di Surabaya. pilkada serentak. Memang ini yang pertama kali Betul ada bakwan, betul ada casio, tapi rasanya beda. Kayak ada ciri khasnya masing-masing. kita dari pilkada sehingga ya ini merupakan bagian dari kedewasaan publik ya dalam melaksanakan pesta demokrasi dan khususnya pilkada. Tetapi memang kami juga di sini diuji kesolidan Memang perlulah dicoba makanan setiap daerah itu. ya di tempat-tempat di mana Kipres itu kemudian menyatu di dalam pilkada-pilkada tertentu itu kita lihat soliditas Tapi untuk makanan pagi sudah luar biasa lah ini. menyamakan di daerah-daerah di mana kemudian Pesawat kita tadi masuk itu berwarna-warni tidak Manado jam 6 lewat sedikit guys. Lewat 5 atau lewat 10 mungkin. bahwa kerjasama kita dari atas sampai ke bawah itu sangat solid, teratur, struktur. Langsung jam 7 langsung kuliner. Nah, untuk pilkada-pilkada yang saat ini sudah terlihat hasilnya, seperti misalkan saja Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Turun dari pesawat langsung mencoba makanan di kota Manado. kami ada teman-teman di Kipres itu kemudian bertarung di Banten, kita melihat soliditas juga. Nah, sekarang yang menjadi ujian tentu adalah bagaimana kita melihat hasil dari pilkada Jakarta. Dan kami melihat bahwa Jakarta itu meskipun sudah ada quick count-nya, kembali lagi kita ingin melihat bahwa potensi untuk ini menjadi 2 putaran masih tetap besar. Dan kami melihat bahwa dalam potensi terjadi putaran kedua ini segala sesuatunya bisa terjadi lah. Ya, dan saya yakin bahwa nanti masyarakat juga bisa diyakinkan ketika akan ada putaran kedua bahwa pasangan yang kita usung Kipres itu bisa diterima. Oke, silakan. Baik, Mas Anies. Tadi Kipres tentu menjadi apa? Wow, ini kopi kita guys. Enak sekali kalau pagi-pagi minum kopi. Kita kasih gula guys, supaya kopinya nikmat rasanya. Terutama yang dari kader dan juga calon-calon yang berasal dari partai koalisi yang mereka sudah bekerja keras. Mereka hasilnya memang belum bisa kita pastikan betul hari ini, tapi ya sementara kalau kita lihat quick count ada sebagian yang menang, sebagian kalah. Yang menang misalnya calon PKB ada yang menang di kebetulan barunya sama PDIP di Riau misalnya. Wakil Gubernur kita ada calon 3 lah termasuk si Lampung mendapatkan koalisi. Terus kemudian kalau di Jawa ya Banten kita bareng sama koalisinya Gerindra. Tapi yang luar ini kenapa? Nah yang khusus untuk Jawa Timur dan Jawa Barat itu memang PKB mencalonkan sendiri karena memang Kopinya enak ya. masa PKB harus mengambil pilihan Tambah satu lagi gulanya, mendahulukan investasi politik jangka panjang biar tambah manis. bergabung misalnya dengan teman-teman di koalisi. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Kita coba guys. Jawa Barat Diaduk lagi kopinya. kalah. Tapi saya melihat bahwa PKB seperti Pak Lulu, kemudian Lulu Lukman di Jawa Timur, Acep Adam dan Vitalis Swinatarina di Jawa Barat, mereka benar-benar memberikan pertarungan yang terbaik di dalam ajang pilkada ini. Jadi kita sangat mengapresiasi pertarungan mereka, kendati kalah tapi itu pertarungannya begitu luar biasa dan ini investasi besar buat PKB. Ini restoran, ini depotnya sudah ada 40 tahun guys.
Depot Pres Kanaka 40 tahun cukup lama. Jadi kalau di Manado dia ini sudah depot yang terlama lah. 40 tahun luar biasa. Investasi politik yang besar. Jadi hati-hati nanti 2029. Oke, jadi saya ke Bang Mas. Ini betul apakah memang pandangan ini kemenangan Plus yang begitu menguasai juga pilkada? Istriku juga sangat menikmati guys. Mantap makanannya. Semoga kita sehat-sehat selalu, bisa menikmati makanan di kota Manado. Kita coba kopinya guys. Ini akan mengubah karakter dan preferensi masyarakat Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Kalau PDIP solid tentu akan tetap bertahan. Tetapi kalau misal kemudian dalam rentang 5 tahun ke depan ada digarap dengan tadi bahasa Mas Dedi ada elemen-elemen. Kopinya di sini seperti kopi di kampung saya guys. Asli kopinya kelihatannya. Nggak ada campurannya, enak. Kita lagi rundingan guys, makanan-makanan di kota Manado. Wow, istriku coba kasih usul guys. Kita sudah merencanakan selesai nanti makan di mana lagi. Wow, kuliner harus terus jalan. Semoga kita sehat selalu guys, bisa menikmati makanan-makanan di kota Manado. Makanan di kota Manado cukup menantang guys. Jadi kuliner yang datang ke kota Manado betul-betul harus siap. Ada banyak makanan yang perlu kita coba di sini guys. Hari ini makanannya kuah-kuah, casionya manis. Tapi makanan di Manado identik dengan pedas. Nanti kita coba makanan yang pedas. Kita serba bisa guys. Kuah-kuah oke, yang pedas juga oke. Mantul. Kalau melawan negara pasti berubah. Melawan negara pasti berubah. Itu kan partai politik. Ini sudah dibicarakan secara di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan sekarang. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan keputusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Jadi Kebetulan cuaca di kota Manado bersahabat guys. Jadi kita bisa keliling kota Manado, melihat keindahan kota Manado dan keliling kuliner.
Mantap. Keindahan kota Manado kita nikmati, makanannya kita nikmati juga guys. Semua kita nikmati. Sekarang kita coba bakwannya dan kopinya. Enak-enak kopinya. Dapat makanan lagi guys dari istriku. Sudah kenyang ditambah makanan lagi. Luar biasa. Thomas Lembong melawan melalui pra-peradilan yang mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Hari ini merupakan sidang keempat di mana Thomas Lembong akhirnya bisa dihadirkan di persidangan walau hanya melalui Zoom. Apa yang terjadi dalam sidang pra-peradilan Thomas Lembong? Untuk membahasnya kami telah mengundang kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi, dan juga Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan. Selamat malam Mas Zaid, selamat malam Pak Antoni. Selamat malam. Ya, terima kasih. Saya ke Mas Zaid terlebih dahulu. Mas Zaid, apa kira-kira poin penting dalam sidang hari ini yang kemudian bisa menjadi highlight dari publik? Baik, terima kasih sebelumnya dari Nusantara TV. Baksonya, bakwannya itu, dagingnya itu terasa. Akhirnya berdasarkan pra-peradilan ini kita mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di Polri tidak ada audit BPK ataupun BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara. Ini berdasarkan sidang kemarin ya. Jadi dari hal tersebut kalau kita kembalikan kepada tuduhan atau sangkaan terhadap Bapak Tom Lembong itu kan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang mewajibkan adanya satu itu perbuatan melawan hukum di pasal 2, pasal 3 itu 2 ayat 1 ya maksudnya. Yang kedua itu di pasal 3 itu mengenai adanya penyalahgunaan wewenang. Teman-temanku sudah berhenti makan guys. Yang berujung pada
tinggal saya sendiri yang makan. Kita nikmati saja makanannya guys. Tahu isinya juga enak guys. Audit BPK. Kenapa wajib ada audit BPK? Karena berdasarkan undang-undangnya yang berhak mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Ya. Nah, apakah BPKP berhak mendeklar? Untuk mendeklar BPKP tidak berhak, tapi kalau kita sebatas ingin menghitung itu bisa. Habis makanannya, minum kopi. Jadi dalil bahwasanya sudah ada audit BPKP itu faktanya dalam persidangan kemarin. Dalam Oke guys, kita sudah kenyang. Sampai di sini dulu konten kita. Nanti di lain waktu kita buat lagi. Salam sehat.